Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Pendeta Hondi Panjaitan. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 6 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah saudara dan saya pernah memikirkan setelah kita ditebus oleh tubuh dan darah Kristus, untuk apa? Melalui firman Tuhan ini, dengan jelas Tuhan berkata kepada kita bahwa saudara dan saya ditebus oleh tubuh dan darah Kristus. Saudara yang sudah disidi dan sudah menerima baptisan kudus, yang sudah mengaku percaya dan menerimai sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Maka firman Tuhan dengan jelas berkata, siapapun kita yang sudah ditebus oleh tubuh dan darah Kristus, kita harus sadar betul bahwa kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Karena itulah Tuhan berkata, kamu telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu setiap orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Kristus, dia harus memuliakan Tuhan lewat kehidupannya. Hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Perilaku yang sesuai dengan firman Tuhan. Perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka oleh sebab itu Tuhan mengatakan, persembahkanlah tubuhmu kepada Allah sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itu dengan jelas dikatakan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itulah setiap orang yang sudah menerima keselamatan, dia wajib mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, sebagai ibadah yang sejati. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam Roma 6 ayat 13 dipertegas lagi bahwa setiap orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Kristus, jangan lagi mempergunakan anggota-anggota tubuh kita untuk melakukan kelaliman. Tetapi marilah kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal kebaikan, yaitu menjadi alat senjata-senjata kebenaran. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mulut kita harus mulut yang memberkati, mulut yang membawa kebaikan bagi orang lain, mulut yang membangun, mulut yang memperkatakan hal-hal yang jujur. Demikian juga pikiran kita harus memikirkan hal-hal yang positif, bukan negatif. Dan seluruh hidup kita harus dipersembahkan untuk hormat kemuliaan Kristus yang telah memanggil saudara dan saya. Karena itulah dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 dengan jelas dan tegas bahwa Allah memanggil saudara dan saya bukan melakukan apa yang cemar, melainkan untuk melakukan hal-hal yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sangat jelas Tuhan merindukan orang-orang yang sungguh-sungguh sudah diselamatkan di dalam Kristus, harus hidupnya memuliakan Tuhan. Hidup yang berkarakter Kristus. Hidup yang menyerupai Kristus. Hidupnya dan seluruh anggota-anggota tubuhnya bukan lagi hidup bagi dosa, tapi hidup bagi Allah. Perkataan bukan lagi perkataan dosa, tapi perkataan yang memuliakan Tuhan. Perkataan yang memberkati, perkataan yang membangun, pikiran yang positif,
perilaku yang baik, dan gaya hidup sederhana yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Kita tidak boleh lagi mengikuti gaya hidup kita sebelum kita dipanggil Tuhan. Kita tidak boleh lagi menggunakan cara-cara hidup kita seperti kita belum dipanggil Tuhan. Karena kita sudah dipanggil oleh Kristus untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan apa yang kudus, bukan apa yang cemar. Karena itulah Tuhan dengan tegas menjelaskan kepada kita bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita, hidup kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, sebagai hidup yang sejati, ibadah yang sejati. Yang berikutnya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 jelas dikatakan bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya apa? Bahwa setelah orang percaya kepada Yesus, dia harus menjadi saksi Kristus. Dia harus membagikan akan keselamatan yang sudah kita terima untuk menyelamatkan orang lain. Karena itu kita harus menjadi saksi Kristus, menjadi pemberita Injil keselamatan Kristus. Itu adalah tugas, itu adalah tujuan sekaligus saudara saya dipanggil oleh Kristus. Karena itu kita harus sungguh-sungguh sadar bahwa kita memiliki dua tugas, yaitu tugas sebagai mandat pembangunan dan tugas sebagai mandat penginjilan. Artinya apa? Bahwa setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita harus menjadikan hidup kita jadi teladan, jadi garam, jadi terang, jadi berkat dimanapun saudara dan saya berada. Sehingga hidup kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Hidup yang berkarakter Kristus. Hidup yang sesuai dengan buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kesabaran, ada penguasaan diri, dan lain sebagainya. Karena itu mari kita hidup yang menyerupai Kristus. Hidup yang memancarkan Kristus. Jangan kita buat Kristus kecewa menyelamatkan saudara saya. Jangan sia-siakan pengorbanan tubuh dan darah Kristus yang begitu luar biasa. Karena kejadian kita diselamatkan adalah kejadian yang luar biasa. Mujizat terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena itulah dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dijelaskan bahwa kita juga harus membagikan akan keselamatan yang sudah kita terima, mujizat terbesar itu, supaya orang lain pun boleh diselamatkan dan percaya kepada Yesus, sehingga hidupnya dan hidup kita memuliakan Tuhan Yesus. Karena itu mari jangan buat Tuhan kecewa, tapi buatlah Tuhan bangga memiliki dan menyelamatkan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh tubuh dan darah Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.